wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara camilan Cari Ilmu Keislaman. Hari ini narasumber kita adalah Pak Rafif Amir yang akan membahas kreativitas dalam Islam. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Ya, untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, karena sudah telat 10 menit, maaf, karena selesai sholat, saya persilahkan kepada Pak Rafif Amir untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Cek, suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ini acara namanya cemilan ya. Karena cemilan berarti ya yang ringan-ringan aja ya, nggak usah yang berat-berat. Saya juga nggak mampu menyampaikan yang berat-berat, itu bagiannya Ustadz Muhlisin. Jadi saya sampaikan yang ringan-ringan saja. Ya mungkin akan lebih banyak cerita saja gitu ya. Kemudian nanti saya senang kalau mungkin lebih banyak diskusi atau sharing dan tanya jawab di sesi berikutnya itu. Jadi insya Allah karena ini cemilan, maka teman-teman bisa sambil ngopi, sambil bawa cemilan masing-masing ya. Silakan yang belum sarapan juga makan malam ya. Silakan bisa sambil makan malam ya, dinikmati saja. Kemudian karena yang kedua ini dalam rangka menguatkan pilar keislaman, ya benar ya. Ini ya. Kaderisasi hadir nggak ini? Hadir Ustaz. Hadir ya, hadir ya, alhamdulillah. Jadi karena ini menguatkan pilar keislaman, maka mungkin nuansanya ya, suasananya nanti yang ingin saya bangun adalah bagaimana agar muncul pilar keislaman ini dalam diri kita. Jadi tidak terlalu banyak membahas tentang teknis karya dan seterusnya mungkin ya. Monggo ya bisa disambi apa saja ya. Boleh. Teman-teman yang juga lagi di jalan bisa menyimak seperti mendengar siaran radio. Baik, kita berbicara tentang kreativitas dalam Islam, gitu temanya ya. Kreativitas dalam Islam. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kreativitas, pada diri kita masing-masing, setiap anggota FLP itu paling tidak ya, dalam diri kita gitu ya, melekat tiga identitas ya, dalam diri kita. Pertama, kita sebagai seorang muslim, benar ya? Kita seorang muslim, muslimah, ya. Apapun ormas kita, apapun mazhabnya dan seterusnya,
maka kita adalah seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita adalah seorang yang memiliki jiwa muda, ya. Ya meskipun yang sudah tidak muda mungkin, tetapi saya yakin insya Allah semua jiwanya adalah jiwa muda, ya. Semangatnya adalah semangat muda. Apalagi yang milenial ini, ya. Maka tentu saja secara fisik dia muda, maka jiwanya juga harus muda gitu. Jangan kemudian kebalik gitu. Yang usianya tidak muda dia semangatnya muda, yang usianya muda semangatnya malah semangat kolonial gitu bahasanya. Jadi harus semuanya memiliki semangat muda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai anggota FLP, sebagai anggota Forum Lingkar Pena, FLP ini didirikan memang sebagai wadah bagi orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang mau bagaimana mereka meningkatkan kreativitas mereka. Maka kita hadir di FLP ini, kita dipertemukan di FLP ini adalah bagian bahwa sebenarnya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang kreatif. Jadi 3 identitas ini melekat dalam diri kita, sehingga kalau kita berbicara tentang kreativitas dalam diri kita masing-masing, maka sebenarnya ya mestinya sudah selesai gitu. Tetapi akan coba kita gali lagi ya, kita akan coba gali lagi bagaimana sebenarnya ini ada background musiknya. Iya, orang ngamen, maaf. Oh. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa ya menghadirkan kreativitas ini tidak dalam performa yang standar. Itu yang kita inginkan. Karena kalau kita berbicara tentang kreativitas, maka kita semua sudah, insya Allah sudah selesai. Dengan kita masuk FLP, bergabung di FLP, kemudian identitas kita sebagai seorang muslim, kemudian jiwa kita yang muda dan selalu ingin melakukan sebuah perubahan, ya, maka selesai sebenarnya. Tetapi tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan daya kreativitas kita. Itu tantangannya. Seorang muslim itu sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah bagaimana peradaban gitu ya, yang sedemikian panjang terbentang sejak masa Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah diangkat ya, menjadi nabi dan rasul, sampai kemudian pada era Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan dinasti Umayyah dan Abbasiyah seterusnya. Islam selalu berada di puncak kegemilangannya. Sampai-sampai seorang agen CIA, bukan agen ya, malah dia mantan ketua CIA ya. Namanya itu Graham Fuller. Dia mengatakan bahwa jika bukan karena Islam, jika Islam ini nggak ada, jika bukan ada sumbangsi dari Islam, maka peradaban di dunia ini sebenarnya tidak akan ada. Kebudayaan, penemuan-penemuan kreativitas itu tidak akan ada. Karena sebagian besar itu justru diilhami oleh orang Islam. Para ulama-ulama kita, mereka yang telah berjasa besar membangun peradaban di dunia ini. Yang kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya, bahkan kemudian dilanjutkan oleh Barat. Mereka lah orang-orang kreatif yang pertama kali mengenalkan kepada dunia tentang bagaimana seharusnya ilmu itu diperhatikan, dicari, dan diamalkan. Karena dia hadir sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim itu dituntut bagaimana mereka harus mencintai ilmu, ya,
memburu ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mewariskan ilmu. Sehingga itulah yang terjadi, kemudian banyak sekali karya-karya para ulama kita. Satu orang ulama menghasilkan sampai ratusan kitab, yang sayang sekali. Kemudian banyak sekali karya-karya mereka yang dihancur leburkan oleh musuh-musuh Islam. Saya nulis di ini ya, mungkin belum tayang, nanti silakan dibaca kalau sudah tayang, di majalah Lingkar Pena yang terbaru, edisi terbaru. Judulnya Buku dan Perang. Bagaimana peradaban kita, perpustakaan-perpustakaan besar di Alexandria, di Mesir, dihancurkan. Karya-karya para ulama kita yang masih berupa manuskrip itu kemudian dihanyutkan di sungai Tigris. Sampai sungai itu berubah hitam pekat karena tinta. Banyak sekali karya-karya ulama ya kita yang pada akhirnya tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita baca. Karena dihanguskan, dihancur leburkan oleh musuh-musuh Islam. Dan memang mereka itu, yang mereka jadikan sasaran adalah itu. Sebagian dijarah mereka bawa pulang ke negerinya, kemudian mereka pelajari dan kemudian mereka jadikan itu sebagai rujukan dan mereka akui sebagai temuan-temuan dan karya mereka. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah yang panjang itu, maka kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa pewarisan ilmu dan karya itu adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah keharusan. Dan kita di FLP memiliki peran besar dalam hal pewarisan ilmu itu. Maka lahirlah buku-buku karya-karya kita sehingga itu bisa dibaca dan dinikmati. Jadi teman-teman sekalian, itulah kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam memandang kreativitas, Islam memandang pentingnya ilmu itu. Nah, kita akan lihat bagaimana sejarah panjang para ulama kita. Yang pertama, ya, Imam Bukhari. Teman-teman pasti tahu ya, Imam Bukhari, penulis hadis ya, yang masyhur itu. Beliau dalam sehari semalam ya, ketika malam hari adalah saat-saat beliau sangat-sangat produktif dalam menulis. Sehingga kemudian diriwayatkan dalam satu malam beliau sampai terbangun 20 kali hanya untuk menulis. Jadi tidurnya Imam Bukhari itu tidak seperti tidurnya kebanyakan kita. Tetapi tidurnya Imam Bukhari itu beliau terlelap sebentar, kemudian terbangun untuk menulis. Ya, setelah itu terlelap lagi sampai 20 kali dalam semalam itu untuk menulis. Kemudian Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir. Beliau adalah penulis kitab tafsir. Imam Ibnu Katsir beliau buta ya di akhir usia beliau itu karena setiap malam dengan pencahayaan yang seadanya, beliau menuliskan karyanya itu, yang kemudian sampai sekarang pun kita baca. Tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi luar biasa ya bagaimana perjuangan para ulama kita. Ya, makanya kalau sekarang kita sudah begitu mudah teknologi dan seterusnya seperti ini, tapi masih malas, itu kebangetan gitu ya.
Abu Bakar Al-Anbari, dia mengatakan, setiap minggu aku sanggup menulis sampai 10.000 lembar. Setiap minggu 10.000 lembar. Ya, berarti sehari berapa tuh? 300. Ya, benar nggak ya? Kemudian Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau setiap hari menulis 40 lembar. Setiap hari. 40 lembar. Sehingga sampai tutup usia beliau sudah menulis 584.000 halaman. Ya. 584.000 halaman. Ibnu Aqil menulis 2.000 jilid kitab. Dan beliau mengatakan ada 20.000 orang dari Yahudi dan Nasrani yang kemudian bertobat setelah membaca kitabnya. Ibnu Taimiyah menulis 400 karangan dalam berbagai disiplin ilmu. Ya. Jadi luar biasa ya para ulama kita. Bagaimana, padahal kalau kita melihat, kita bandingkan dengan sekarang, dulu itu kan nggak ada laptop, menulisnya pakai tinta gitu ya. Dulu juga nggak ada lampu seperti sekarang, menulisnya juga pakai nyala api yang seadanya itu, kemang-kemang juga. Tapi mengapa beliau produktif? Ya mungkin kalau kita jawab, mungkin karena dulu nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada TikTok. Dan berkah serta luar biasa produktif waktu-waktu yang mereka miliki. Itu yang pertama yang kita perlu catat, bagaimana cerita tentang kreativitas para ulama kita itu. Tentu kita tidak ingin hanya sekedar bernostalgia sejarah, tetapi kita adalah orang-orang yang harus menciptakan sejarah. Kita adalah orang-orang yang harus menciptakan peradaban itu. Kalau ulama-ulama kita bisa, maka kita yakin kita pun bisa untuk itu. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana periode yang lebih mutakhir lagi itu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana dari kisah-kisah beliau itu, ada beberapa hal yang kemudian bisa saya simpulkan tentang bagaimana hadirnya kreativitas itu adalah, yang pertama adalah kedekatan kita dengan Allah. Ini menjadi salah satu syarat wajib bagi kita sebagai Muslim, bagi kita sebagai kader FLP yang memiliki asas Islam dan visi misi yang mulia, maka kita harus bangun kedekatan itu, kedekatan kita dengan Allah. Ketika kita membaca dalam sehari 1 buku, 2 buku, 300 halaman dan seterusnya, mungkin terutama bagi teman-teman yang ikut reading challenge, ya. Saya agak pelan kalau ngomong challenge karena sering diprotes. Ketika teman-teman ikut reading challenge, ya, dalam sehari itu sudahkah kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Jadi jangan sampai kita hatam 1 buku, tapi dalam hari itu kosong dari membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah sumber utama kreativitas yang harus kita pegang. Siapakah yang menghadirkan kreativitas dan ide dalam kepala kita itu? Kalau bukan Allah. Apakah kita berani mengatakan bahwa ide itu datang sendiri ke kepala kita
Padahal Allah lah yang mengilhamkan kepada kita ide itu. Sehingga kemudian lahirlah karya-karya kita. Kemudian karya kita itu bisa kemudian dinikmati oleh banyak orang. Menjadi jalan pintu hidayah. Sebagian juga bisa menghidupi kita, menafkahi keluarga, dan seterusnya. Siapakah yang telah mengkaruniakan itu semua? Dan kita sudah tahu jawabannya. Maka jangan sampai kita lupa membaca ayat Al-Quran, sementara kita asik dengan buku-buku kita. Justru kalau bisa dalam satu hari itu, sebelum buku dibaca, pertama kali yang kita baca adalah Al-Quran. Bangun kedekatan kita dengan Allah, maka Allah akan mengilhamkan kepada kita ide-ide terbaik. Jadi tidak ada sebenarnya kita mengatakan bahwa kita kehabisan ide dan seterusnya, nggak ada. Sumber inspirasi terbesar kita adalah Al-Quran. Ada kisah Taufik Ismail ketika hendak menuliskan syair yang dipesan oleh Krisye, almarhum Krisye, ya. Sampai deadline tengah malam, ya ini ceritanya Taufik Ismail gitu ya. Beliau belum mendapatkan inspirasi apapun gitu ya. Belum mendapatkan inspirasi apapun. Sampai kemudian beliau membaca dalam Al-Quran, membuka Al-Quran itu secara random, dan yang dibaca adalah ternyata Quran surat Yasin. Sampai pada ayat yang mengatakan tentang bagaimana kondisi kita manusia ketika kelak kita akan dibangkitkan ya, dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saat itulah Taufik Ismail merasakan sensasi yang luar biasa, ya. Bergemuruh dadanya, dan kemudian dalam waktu cepat bisa menuliskan syair-syair yang kemudian menjadi lagu yang sangat monumental itu, dan saya suka juga mendengarnya. Ada yang hafal lagunya? Lagu yang apa itu? Ini hafal misalnya ke sini. Itu yang apa? Berkata tangan kita tentang, oh ya, akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, apa ini? Tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Maaf, suaranya agak fals. Jadi itu syair ya awalnya, yang dikarang oleh Taufik Ismail dan kemudian dinyanyikan oleh Krisye dengan begitu luar biasa. Dan berkali-kali ketika saya mendengarkan lagu ini, merenung tentang mati, tentang kehidupan yang tidak kekal, dan maka bercucuranlah air mata itu. Dan karya seperti ini itu tidak mungkin hadir gitu ya, tanpa Allah mengilhamkan kepada kita, tanpa kemudian disucikan hati kita pada saat proses membuatnya itu.
Itu luar biasa. Jadi membangun kedekatan dengan Allah itu pertama kali yang harus kita lakukan. Jauh sebelum apapun yang kita kerjakan. Ya. Maka kalau mungkin ada reading challenge dan seterusnya, sebentar lagi Ramadan, mungkin nanti ya saran saja buat kaderisasi. Ada challenge untuk amal-amal yaumi mungkin ya. Tidak dalam rangka kita riya, bukan ya. Tapi dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya nanti itu bisa dibuat. Di Sidoarjo juga dulu pernah dibuat seperti itu. Gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi membangun kedekatan dengan Allah itu yang penting. Sehingga kemudian kalau misalkan kita dengar dari kisah-kisah para senior kita gitu ya, Mbak Sinta. Kemudian saya baca di mana itu dapur kreatif ya. Itu banyak teman-teman FLP yang menulis di sana. Mereka mengatakan ketika menulis dan seterusnya itu ya tentu saja Allah yang mengilhamkan kepada mereka ide-ide itu, sehingga mungkin kadang ketika kita selesai menuliskannya, kita tidak menyadari bahwa kita setelah selesai menulis dan apa yang kita tulis itu bagus dan bisa menyentuh banyak orang gitu ya. Kadang kita tidak menyadari. Mengapa? Karena ya kita sudah pertama kali melakukan tahap-tahap pendekatan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah kita harus disiplin ya. Disiplin. Nah, ini terkait dengan waktu juga. Kalau kita berbicara tentang disiplin itu ya, memang seharusnya setiap muslim itu kan disiplin ya. Dalam salah satu muasofat atau kriteria ya, seorang muslim yang sejati itu juga ada salah satu harisun ala waktihi. Bagaimana dia bisa menjaga dan mengelola waktu-waktunya dengan baik. Disiplin. Jadi harus ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya harus ada, diadakan. Karena apa? Karena kita tidak sedang menginikan hobi saja, tidak gitu ya. Tapi setiap kita menulis, coba tanamkan dalam diri kita, dalam diri teman-teman semua ya. Ini untuk menghadirkan bagaimana kita supaya termotivasi terus ketika menulis itu ya. Bahwa setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf, setiap tulisan yang kita buat itu adalah salah satu langkah demi langkah kita menuju sebuah peradaban yang besar. Adalah langkah-langkah kita, tapak-tapak kecil kita menuju surga. Coba hadirkan itu terus-menerus. Sehingga nggak ada namanya kita nulis. Ya. Visi misi kita mencerahkan kok, bukan menyesatkan manusia. Kalau menyesatkan manusia sama kayak setan. Karena visi misi kita mencerahkan, maka kita mengajak orang untuk mengikuti langkah-langkah kita menuju surga. Ada di pinnya FLP dulu ya, silakan nanti bisa dicari itu. Di pin FLP yang dulu pernah saya bikin itu, tapi desainnya nggak tahu sekarang kemana itu. Kalau nggak salah kata-katanya ya, writing ya, nggak tahu nanti kalau yang bahasa Inggris saya salah belepotan, tolong dibetulkan.
writing is the wrong load. Apa sih bahasa, pokok intinya ya bahasa Inggris saya nih udah. Nanti tolong yang pintar bahasa Inggris nih diterjemahkan. Intinya adalah Terjemahnya aja. lah ya makanya ini saya terjemahkan aja nih ya. Menulis adalah jalan panjang menuju surga. Apa itu? The long road, apa long road apa ya? Ya wes itulah. Pokoknya nanti yang pintar bahasa Inggris itu ya. Menulis adalah jalan panjang menuju surga. Ini luar biasa ya. Jadi kita masuk ke FLP ini kita harus banyak bersyukur. Mengapa? Ya kita dapat banyak bonus ya di sini. Kalau ada yang mikir nggak dapat apa-apa dari FLP, wah mungkin dia keliru. Bisa jadi dia yang nggak tahu gitu ya. Kita dapat bonus pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Itu bonus yang luar biasa. Kita dapat kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di sini. Inilah ladang kita. Inilah tempat kita menanam bersama-sama. Kapan panennya? Nanti di surga. Jadi itulah yang kita hadirkan dalam diri kita. Setiap kita menulis, maka itulah tapak-tapak kebaikan. Jadi itu yang selalu kita hadirkan. Maka insya Allah akan ada selalu pertolongan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jadi kalau tidak kita hadirkan itu, maka ya nanti bisa kita menulis, bisa mungkin menulis, tapi mungkin kering gitu ya. Atau mungkin ya itu nanti tergoda untuk hal-hal yang kemudian tujuan kita meleset dari yang seharusnya. Kemudian ini writing, guru bahasa Inggris nih Mbak Enja ini ya. Writing is apa tadi itu? Selalu mana wes ya. Long road to heaven gitu. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus disiplin. Buatlah rutinitas hariannya itu adalah salah satunya adalah menulis. Makanya writing challenge dan reading challenge itu bagus ya. Buatlah rutinitas harian kita itu menulis. Rutinitas memicu kreativitas. Rutinitas memicu kreativitas. Saya pernah nulis itu. Jadi banyak para penulis Haruki Murakami itu nulis sehari itu 6 jam. Setiap hari dan rutin. Bukan cuma dalam satu hari kemudian di hari lainnya nggak nulis gitu ya. Enggak. Atau satu hari itu tok 6 jam, di hari lainnya cuma setengah jam dan sebagainya. Ini yang bukan orang Islam gitu ya. Bahkan si siapa itu Karl Marx yang seorang komunis gitu ya, dia menulis 8 jam tiap hari. Tapi mungkin kita belum bisa ya karena tidak semua full penulis, ada yang juga masih bekerja lain dan seterusnya. Tidak masalah. Yang penting kita hadirkan disiplin dan aluskan waktu untuk menulis. Ada waktu khusus untuk menulis itu. Kemudian setelah disiplin kita juga harus menghadirkan, mengasah terus kepekaan dan empati kita serta kepedulian kita. Itu modal juga bagi kreativitas. Tidak cuek, apalagi cuek sudah cuek bebeks ya. Tidak cuek ya terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Harus tumbuh empati itu, dihadirkan empati itu.
kehalusan jiwa dan perasaan kita itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menulis. Seperti kata Buya Hamka gitu ya. Orang yang belum pernah mengalami jatuh cinta itu tidak akan mungkin menulis tentang percintaan, katanya begitu. Buya Hamka itu roman-romannya banyak tentang cinta, berarti Buya Hamka sudah pernah mengalami itu. Seseorang yang ingin menuliskan tentang kemanusiaan, maka dia juga harus melatih hatinya, empatinya tentang kemanusiaan. Maka misalnya ketika ada bencana alam di saat ini itu, kita jangan acuh tak acuh misalkan, walah bencana alam, bencana di Sulbar, di Kalsel itu ya, bukan di Jawa gitu ya, misalkan begitu. Ya enggak gitu, penulis itu justru tumbuhkan empati itu. Alhamdulillah karya pertama saya yang dimuat, pertama apa kedua ya saya lupa itu. Yang pertama atau kedua ya. Jadi ada dua karya saya itu hampir bersamaan memang dimuat di zaman saya SMA. Yang pertama di majalah Anida, yang kedua di majalah Sabili. Saya lupa yang mana yang duluan itu, tapi karena waktunya berdekatan dalam 1 tahun itu. Yang di majalah Anida itu tentang kasus pelarangan jilbab di Perancis saat itu, yang kemudian saya komentari berupa kritik, berupa esai ya. Saya komentari. Judulnya Jilbab dan Impian Saya. Yang alhamdulillah atas hidayah Allah juga menjadi perantara bagi teman saya untuk berjilbab. Kemudian yang kedua, puisi di majalah Sabili tentang, ini yang pertama kayaknya Sabili ini ya, tentang tsunami di Aceh yang saya tulis itu. Pas ketika hari itu ada tsunami besar gitu. Tergugah kemanusiaan saya melihat begitu banyaknya yang meninggal, begitu porak-porandanya tanah Serambi Mekah itu. Tergugah hati saya untuk menulis. Maka lahirlah karya itu dan kemudian langsung saya kirim. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita itu, gunakanlah empati dan kepekaan kita, kemudian kita tangkap dan jadikanlah itu sebagai inspirasi dan ide. Sehingga nggak kekurangan kita namanya ide itu. Nggak ada yang namanya kita kehabisan ide, itu kan nggak ada. Di sekitar kita banyak sekali. Kita pergi jalan-jalan, keluar saja, lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita. Banyak sekali. Ya. Dan itu bisa jadikan sebagai sumber ide kita. Nah, jadi kepekaan dan empati harus diasah ya, kepekaan. Nah, terutama saya berpesan kepada teman saya yang cakep itu, Bang Sadli, ya, hadirkan kepekaan itu. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah ya, istimror, berkelanjutan, dan itulah sebenarnya sebaik-baik amal. Amal yang terbaik itu bukan amal yang besar yang sehari dilakukan kemudian ditinggalkan untuk selamanya. Tetapi amal yang terbaik itu adalah amal yang meskipun dia sedikit, tetapi kita jalankan dan lakukan istiqomah, berkesinambungan, konsisten, dan seterusnya, apalah bahasanya. Nah, untuk menumbuhkan kebiasaan itu, ya perlu dipaksa, dipecut. Ya, atau ikut itu tadi, challenge-challenge tadi itu, ya. Nah, itu kan dibuat kebiasaan. Harian, nanti lama-lama terbiasa ditingkatkan lagi, ditingkatkan sampai kemudian kita bisa bagus, lebih dari di atas rata-rata, di atas standar kita. Dalam hal membaca, menulis, dan seterusnya. Dan keluhannya para penulis itu banyak di sini justru gitu ya.
banyak di bagaimana menghadirkan konsistensi dan keistiqomahan itu. Tantangannya itu justru. Ya. Kita lihat bagaimana kisah tentang istiqomah dan perjuangan dalam menulis ini. Saya pernah menulis artikel yang kemudian saya coba buka lagi nih ya, tentang perjuangan Buya Hamka ketika menulis tafsir Al-Azhar yang monumental itu. Jadi Buya Hamka itu awalnya kan beliau adalah pemimpin majalah Panji Masyarakat ya. Tapi kemudian dibredel oleh Bung Karno karena memuat salah satu artikel yang ditulis oleh Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita. Yang isinya itu adalah mengkritik Soekarno. Majalah Panji Masyarakat dibredel, tapi Buya Hamka tidak kehilangan ide. Akhirnya atas bantuan Jenderal Sudirman, ya salah satunya, lahirlah majalah Gema Islam. Alhamdulillah koleksi saya banyak nih, 2 majalah ini. Lahirlah majalah Gema Islam. Nah, di majalah Gema Islam inilah pertama kali Buya Hamka dengan nama samarannya menulis tafsir Al-Azhar yang dimulai dari juz 8. Jadi nggak langsung juz 1. Tidak dimulai dari juz 1 dulu, juz 8. Jadi setiap edisi menampilkan karya Buya Hamka tafsir Al-Azhar. Dan banyak yang suka. Nah, orang-orang komunis, orang-orang PKI ini geram gitu, dan mereka tahu siapa yang menulis itu. Karena Buya Hamka juga saat itu rutin setiap subuh mengasuh di salah satu radio kuliah tentang tafsir ini. Sampai kemudian ketika sudah berjalan di majalah itu sebanyak 2 juz, ya 2 juz ya, selama 2 tahun kurang lebih, kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu Gema Islam ini juga ditutup ya kalau nggak salah ya, tutup. Dan Buya Hamka dijebloskan ke penjara dengan tuduhan memimpin sebuah pemberontakan. Waduh ya, pemberontakan yang disebut dengan oleh mereka disebut dengan GAS. Apa GAS? Gerakan Anti Soekarno. Yang ini jelas-jelas adalah sebuah fitnah. Beliau diasingkan di sebuah puncak sendirian. Dan di tengah pengasingan itulah Buya Hamka merenungi hidupnya, merenungi tentang apa yang harus ia lakukan di tengah kesendirian, kesepian itu. Berkecamuk segala pikiran itu, ini kisahnya Buya Hamka sendiri, berkecamuk pikiran itu sampai kemudian beliau ya hampir frustasi dan putus asa. Ya, wajarlah bagaimana manusia yang diasingkan sedemikian rupa gitu ya, dengan fitnahan yang juga sangat-sangat keji. Tetapi kemudian beliau bangkit dan melanjutkan menulis tafsir Al-Azhar itu. Nah, beliau lanjutkan. Nah, beliau mengatakan bahwa pagi hari beliau pagi, siang ya, sampai sore beliau lakukan untuk menulis tafsir, dihabiskan untuk menulis tafsir itu. Kemudian di petang harinya ya sampai malam beliau baca Al-Qur'an ya, sampai berkali-kali, berpuluh kali beliau hatam Al-Qur'an. Dan beliau tidak pernah sholat tidak tepat waktu. Artinya selalu tepat waktu. Di awal waktu. Jadi itulah keseharian dan aktivitas Buya Hamka saat itu di Pengasih. Sampai kemudian beliau dipindahkan ke rumah tahanan. Dan tak lama setelah itu beliau harus dirawat di rumah sakit karena kena disentri. Masuk rumah sakit,
sampai di rumah sakit beliau melanjutkan menulis tafsir Al-Azhar itu. Meskipun dalam kondisi sakit ya, terbaring, ya beliau tetap melanjutkan menulis itu. Nah, lewat peristiwa G30 SPKI tahun 65, beliau juga hampir menjadi sasaran penculikan saat itu. Dan beruntungnya rumah sakit itu dikawal dengan cepat oleh para TNI dan polisi ya. Dikawal karena setelah meletus aksi dini hari pembunuhan para jenderal itu, semua langsung mengamankan istilahnya fasilitas yang benar-benar vital ya, seperti rumah sakit dan seterusnya. Nah, itu sudah diamankan. Beliau keluar dari rumah sakit itu pada tahun 66 dan ini ada perkataan Buya Hamka yang mungkin perlu kita renungkan gitu ya, dalam-dalam. Beliau mengatakan, saya bacakan ya. Saya bersyukur, kata Buya Hamka, karena ditahan 2 tahun 4 bulan, ya, ditahan 2 tahun 4 bulan, dan memberikan manfaat besar yang tidak disangka-sangka. Keluar dari tahanan membawa tafsir Al-Quran yang telah tamat 30 juz, selesai. Keluar dari tahanan tahun 66. Kata Buya Hamka mengutip surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itulah yang baik bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, padahal dia itu buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Coba kita renungkan. Bagaimana skenario Allah yang sangat-sangat indah untuk beliau. Ketika masih di majalah Gema Islam, beliau harus menyelesaikan 2 juz dalam waktu 2 tahun. 2 tahun, 2 juz. Tetapi di dalam tahanan, dalam selama 2 tahun 4 bulan beliau sanggup menyelesaikan. Jadi ketika 28 juz dalam waktu yang hampir sama. Ya, Masya Allah. Jadi inilah cara bagaimana Allah memberikan karunia kepada beliau melalui karya-karya beliau yang luar biasa itu. Kang Abi menulis ayat-ayat cinta juga pada saat sakit. Yang bagi kita, menurut kita, sakit itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak, dan tidak kita inginkan barangkali. Tetapi Allah yang mengetahui, sementara kita tidak mengetahui. Justru dari sakit itulah lahir karya-karya cemerlang, yang bisa jadi pada saat itulah justru yang akan menentukan bagi peradaban di masa depan. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, teman-teman sekalian, terutama kita sebagai seorang penulis, hadapilah apa yang sudah terjadi, yang telah ditentukan dan ditakdirkan Allah kepada kita. Dan jadikanlah itu sebagai momentum bagi kita melahirkan karya-karya terbaik kita. Jangan ratapi kemalangan, kesedihan diri kita dan sakit yang melanda diri kita, ataupun musibah yang menimpa kita. Jadikanlah itu sebagai cambuk bagi kita untuk berjuang
dan terus berjuang melahirkan karya-karya yang gemilang. Mungkin itulah kesempatan dan momentum bagi kita yang diberikan Allah kepada kita, di mana saat kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja kita tidak bisa melahirkan banyak karya, tapi justru di saat seperti itulah kita bisa lebih produktif. Jadi kadang ya begitulah skenario Allah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk bagaimana pada kita dengan karya tafsir Al-Azharnya itu. Ya, mungkin itu ya. Kita lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, saya tutup dan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung mengaktifkan mikrofonnya. Sangat luar biasa sekali materi malam ini. Nanti insya Allah akan saya simpulkan pada saat akhir acara. Silakan yang mau bertanya. Kayaknya terpesona semua dengan materinya. Nggak ada yang bertanya. Jangan-jangan dibacain cerita tertidur. Ya, silakan kalau mungkin bukan pertanyaan, bisa sharing dan seterusnya. Mungkin bisa menanggapi tentang materi tadi. Banyak yang cek juga sih pada saya, utamanya tentang rutinitas tadi itu, rutinitas. Memang biasanya sering tidak mood, itu yang kadang keterusan. Kadang semangat terus, kadang nggak mood terus. Itu gimana mengatasinya? Oh, itu ada yang mau bertanya. Pak Bagaskara, silahkan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ada beberapa hal yang sebenarnya tadi saya catat ya. Jadi tadi ada kreativitas, saya coba lihat mengenai bab kreativitas. Jadi ada beberapa ahli yang menulis tentang kreativitas. Tak lihatnya coba tadi. Kemudian tadi juga Pak Rafif menjelaskan mengenai Al-Quran dan waktu. Nah, saya hanya ngeling sedikit saja. Mau bertanya, kapan sih sebenarnya Allah itu menurunkan waktu dalam satu hari? Atau dalam waktu-waktu, dalam 24 jam itu, waktu Allah menurunkan waktu yang tepat untuk berkreatif itu kapan? Ini karena saya mau tanya, karena nanti saya juga sebenarnya ada beberapa cerita di mana sebenarnya benar nggak sih jawaban dari Pak Rafif itu ngeling nggak ke kisah yang ini gitu loh. Saya kepingin tahu dulu jawabannya benar nggak. Itu dihubungkan dengan beberapa ayat ya, di beberapa ayat yang ada di Al-Quran sebenarnya tentang kreativitas, kemudian waktunya kapan Allah menurunkan waktu untuk berkreatif kita itu yang paling bagus dalam 24 jam itu kapan. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Rafiq. Mau langsung jawab atau pertanyaan lain dulu, Mas Rafif? Monggo, bisa nanti dikumpulkan dulu, saya jawab sekalian. Barangkali ada yang mirip-mirip. Ini ada pertanyaan lagi. Yang kedua, bagaimana agar istiqomah terwujud seperti Buya Hamka? Ini pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Bagaskara tadi, barusan. Mungkin ada lagi yang mau menambah? Satu lagi mungkin? Sekalian dijawab.
Kayaknya masih belum ada. Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Baik, Pak Bagaskara ya tadi. Kapan waktu yang terbaik ketika kita agar memunculkan kreativitas itu? Sebenarnya semua waktu baik. Semua waktu itu baik. Kalau kita melihat bagaimana Bu Yamka menulis tafsir Al-Azhar itu di pagi dan siang hari. Tapi kita juga membaca bagaimana Imam Bukhari juga menulis di malam hari, dan banyak para ulama kita menulis di malam hari, dini hari. Nah, di pagi hari juga banyak. Yang paling penting kalau berdasarkan teori ya, kreativitas dan ide itu muncul di saat situasi pikiran kita, otak kita itu dalam kondisi alfa. Kondisi alfa itu adalah kondisi yang fresh gitu ya, yang segar. Misal ketika kita pagi hari baru mandi pagi ya, itu kondisi yang fresh, semangat ya. Di malam hari atau tengah malam atau sepertiga malam juga bisa kalau kita memang benar-benar fresh gitu ya. Itu bisa menjadi momentum kreativitas kita juga. Di waktu alfa ya. Kalau bahasanya Einstein itu, kata Albert Einstein, waktu-waktu terbaik saya, ide-ide terbaik saya itu muncul dalam pikiran saya itu ketika saya sedang mencukur kumis, kata Albert Einstein. Artinya mencukur kumis itu kan kondisi yang santai gitu ya, kondisi alfa itu. Ya itulah saat-saat terbaik untuk memunculkan kreativitas itu. Jadi kalau kita misalkan punya waktu yang terbaik kita itu pagi hari sebelum beraktivitas yang lain, maka ya itulah waktu terbaik kita. Kalau kita misalkan malam hari itu longgar, ya itulah malam hari kita, waktu terbaik kita gitu ya, untuk menulis itu. Dan kita tentu berbeda-beda gitu ya. Masing-masing kita dengan kesibukan, dengan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Ada yang mungkin harus ngantor di pagi sampai sore hari, sampai malam hari. Ya. Tapi ada juga yang mungkin kerjanya justru malam hari. Itu kan beda-beda. Ya. Kita sesuaikan. Dan usahakan kita buat rutinitas itu. Yang penting kita buat rutinitas itu dan konsisten. Ya. Jadi di waktu itu ya memang harus nulis gitu ya. Harus nulis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa istiqomah seperti Bu Hamka itu. Yaitu saya sampaikan tadi di awal, hadirkan dalam diri kita itu, kita bisa membayangkan gitu ya, bahwa setiap apa yang kita tulis, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita tulis itu adalah langkah-langkah kita untuk bagaimana mencapai peradaban yang gemilang gitu, kalau katanya di Mars FLP. Ya itu yang kita hadirkan gitu ya. Kalau kita belum bisa menghadirkan seperti itu ya cambuklah diri kita, hukumlah diri kita sendiri. Jadi kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan disiplin. Jadi memperlakukan diri kita sendiri itu seperti latihan militer gitu. Ya sebaliknya terhadap orang lain ya bersikap lembut dan memaklumi. Tapi terhadap diri kita sendiri kita harus jadi para ulama-ulama kita itu bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana bisa menghafal Al-Quran, ya bisa menghafal ribuan hadis, syair dan seterusnya. Karena mereka disiplin. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Ya, sampai kemudian mereka ada yang menyiapkan liang di dalam kamarnya itu, ya, liang semacam liang kuburan, yang ketika mereka merasa malas untuk beraktivitas dan beribadah, mereka masuk ke dalam liang itu dan membayangkan bagaimana kalau saya mati dan
amal saya masih seperti ini? Sampai seperti itu. Ada yang juga mereka memberikan reward gitu ya untuk diri sendiri ketika berhasil menyelesaikan rutinitas yang harusnya mereka lakukan. Teman-teman, saya kasih tahu ya, ini langsung ke teknis. Kalau teman-teman mau bikin rutinitas, saya ada aplikasi yang bagus ya. Nanti cari aja di Play Store. Ini nama aplikasinya apa? Kalau di sini namanya kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Nanti cari di Play Store bisa. Nah, di situ teman-teman nanti bisa ini ya, bisa membuat aktivitas atau rutinitas apa yang mau dirutinkan. Misalkan menulis ya. Kemudian baca Al-Qur'an, tilawah setiap hari, kemudian membaca berapa, targetnya berapa. Nah, itu nanti bisa teman-teman monitor ya. Kemudian selesai itu dicentang ya. Pakai ini aplikasi ya. Nanti ketahuan tuh ininya, grafiknya. Nah, ada grafiknya muncul. Nah, kalau misalkan rutin dia tuh naik bisa 80%, 90%. Nah, itu berarti berhasil. Nah, kalau kita nggak istiqomah itu nanti turun grafiknya, turun bisa 0 ya. Karena itu bisa kita evaluasi pekanan, evaluasi bulanan atau bahkan harian kita bisa evaluasi sehingga terjaga gitu ya konsistensi kita. Nah, kalau masih belum bisa, cari partner, cari teman atau ya lewat challenge itu. Nah, cari partner. Aplikasinya kebiasaan, coba diketik kebiasaan. Kalau di saya namanya kebiasaan gitu ya, kebiasaan. Nah, itu bagus. Dan teman-teman coba bisa di ini. Ada lagi, Mas Aris? Ya, ini dari Mbak Ratna. Apakah beberapa jam menuju deadline termasuk waktu alfa? Soalnya ide suka muncul pada saat deadline. Apakah Pak Raffi pernah begitu? Ini penyakit kita. Sebenarnya itu ya memang kreatif gitu. Jadi kreativitas itu kadang muncul kita di bawah tekanan. Ya, termasuk tekanan deadline gitu ya. Kadang kreativitas itu muncul di bawah tekanan gitu ya. Di bawah paksaan gitu ya. Makanya ada yang senang ikut challenge gitu ya. Karena mereka merasa dipaksa untuk ikut itu gitu ya. Ya termasuk deadline itu. Dan sebenarnya itu dalam satu sisi memang bagus kalau kita mau ikut lomba-lomba itu dan seterusnya. Tapi hasilnya juga kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Justru yang bagus itu adalah bagaimana kita bikin komitmen dalam diri kita untuk ya sebelum hari deadline itu ya kita sudah selesai. Sehingga kemudian ada waktu untuk membaca ulang naskahnya, ya menyempurnakan mana yang kurang dan seterusnya. Saya kira itu lebih bagus ya, lebih bagus daripada mengubur deadline. Karena juga banyak yang ngubur deadline, tapi kemudian di detik-detik terakhir menyerah, ya sudah lewat deadline dan seterusnya. Ya. Apalagi dengan kondisi yang mungkin kurang fresh dan seterusnya ya, karena harus begadang. Itu juga hasilnya bisa jadi lebih maksimal ketika jauh hari sudah disiapkan. Gitu ya. Kalau ngirimnya ketika deadline itu nggak masalah, tapi sebelum itu sudah jadi tinggal disempurnakan, itu mungkin lebih bagus ya hasilnya. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah malam, sudah 20:47. Ini saya menyampaikan tanggapan dari Pak Bagaskara alias Pak Doni tadi tentang waktu. Saya coba hubungkan dengan beberapa ayat Quran, waktu terbaik dalam kreativitas atau diturunkannya kreativitas adalah pukul 3 sampai 6 pagi. Ya mungkin pada saat itu masih fresh otak ya, mungkin karena baru bangun tidur atau bagaimana? Ya itu bagus ya, itu bagus. Tapi kalau orang begadang sampai malam kemudian kurang tidur, justru di saat-saat itu ngantuk berat.
Jadi memang itu bagus kalau kita bisa konsisten dan disiplin di waktu-waktu itu. Memang harusnya kita dalam kondisi yang fresh ya, dalam kondisi yang siap untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk apalagi menulis gitu ya. Saya kira tuh bisa kita coba nanti dibaca teman-teman atau banyak referensi tentang apa waktu ya, waktu saya lupa ya ini ya. Coba baca buku ini. Bagi yang belum punya silakan saya rekomendasikan. Saya nggak jualan karena saya nggak ada stoknya ini ya, tapi bisa dicari. Efisiensi Waktu Konsep Islam. Karya Jazim M. Badr Al-Mutawi. Ada lagi karyanya Yusuf Qaradawi tentang waktu itu. Udah banyak. Nah ini saya sudah selesai dan banyak sekali yang saya tandai, pertanda bahwa buku ini sangat bagus. Jadi silakan baca di sini, termasuk bagaimana manajemen waktu, termasuk mungkin pertanyaannya tadi Pak Doni tadi, sepertinya juga ada di sini ininya jawabannya gitu ya, beberapa. Nah ini di sini ada waktu-waktu yang utama dan seterusnya. Silakan nanti bisa dicari, barangkali di marketplace dan seterusnya masih ada yang second dan seterusnya. Bagus, silakan dibaca. Karena ini salah satu bagian dari kita untuk melatih kedisiplinan. Itu Mas Aris. Ya, mari saya akhiri dulu acara ini, dan dengan saya simpulkan yang saya dapatkan adalah ini. Kesimpulan saya tadi bahwa syarat kreativitas ada 3, yaitu kita harus dekat dengan Allah, disiplin terhadap waktu, dan peka dengan diri kita dan terhadap lingkungan. Dan kita tidak boleh mengeluh dengan keterbatasan, karena para ulama sebelum kita menulis dengan keterbatasan bisa. Mengapa kita tidak bisa? Ini sangat maklum sekali kepada saya terutama. Oke. Saya akhiri acara camilan malam ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam diri saya pada saat memandu acara. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman malam ini. Kita akhiri acara malam ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.